itu tentang pembuatan game dashboard Igniter. Di sini saya menggunakan adapter yang berisi kode Igniter 4 yang berisi DB1, LPNF, dan WEB1. Sebelumnya kita cek versi dari PHP yang kita punya di komputer. Sini saya menggunakan kode PHP 8.4 dan Composer versi 2.8. Sebelumnya kita cek modul atau ekstensi yang sudah terinstall. Kita menggunakan beberapa, ada string, zip, dan beberapa ekstensi lainnya. Untuk pertama kita buat project dulu menggunakan Composer. Kita menggunakan Composer create project Igniter 4 add starter. Jadi di sini nanti Composer akan membuat dan copy modul Igniter dasarnya. Kemudian setelah terbentuk, kita kopikan file environment, dan kemudian kita generate key-nya dengan PHP Sharp key generate. Nah, setelah kedua kita buka Visual Studio untuk mengedit dan menyesuaikan konfigurasinya. Konfigurasi publish dan environment-nya. Yang tak kalah penting adalah base URL-nya. Karena kita menggunakan localhost, kita menggunakan http localhost dengan port 8080. Lalu kita simpan. Tidak lupa sebelumnya kita juga harus membuat database-nya. Di dalam sini kita pakai AppMiner. Kemudian kita buat di konfigurasi, kita sesuaikan nama database, username, dan passwordnya. Menyesuaikan yang database yang kita buat di AppMiner. Setelah itu kita masuk ke container code Igniter lagi untuk membuat file migrasi. Dengan perintah php Sharp
make migration create user. Nah, satu, karena kita sudah membuat create user atau migration create user sebelumnya. Jadi kita ganti namanya create user. Di sini terlihat filenya sudah di generate oleh PHP. Nah, ini kita buka aja. Nah, pada file migration ini kita bisa masukkan proses pembuatan field, tabel, dan sebagainya. Jadi, di sini berisi misalnya kita buat tabel user dulu, dimana diisi dengan kolom ID, email, username, password, dan sebagainya. Selain untuk melakukan fill, kita juga bisa melakukan relationship. Kemudian setelah filenya dibuat atau kita masukkan field-fieldnya, kita perintahkan PHP Smart migrate lagi, sehingga coordinator akan melakukan migration dan otomatis membuat kolom dan field di database. Setelah membuat migrasi, kita buat isinya dengan PHP Smart make seeder user seeder nama filenya. Kita tunggu. Karena sudah ada, kita buat dengan nama file yang lain, yaitu sudah user seeder satu. File seeder sudah terbentuk. Kita coba edit lagi di appsheet user seeder. Lagi. Bedanya dengan file migrasi tadi, seeder ini berfungsi untuk menambahkan konten atau isi tabel yang sudah kita sini. Kita masukkan user dengan email tertentu, yang misalnya di sini email example.com, username admin, passwordnya secret 123 maupun bahwa lalu kita perintahkan PHP Spark divisit sesudah. Jadi dia nanti akan mengisi database dengan data yang sudah kita masukkan pada file user itu. Ini error karena ada file sudah ada file sudah ada isi user yang sama yang kita buat di situ tadi. Kita coba hapus dulu data yang sudah ada di tabel user. Kemudian kita perintahkan lagi. Sudah berhasil. Kita cek kembali database-nya. Kemudian kita buat model untuk data user model. Jadi kita buat file user model.php di mana diisi nanti coding untuk mengisi atau mengkonektikan
code inheritance dengan database khususnya tabel user. Sini ada model tabel user dengan tambahan validation rule. Jadi misalnya kita ketika login tidak memunculkan apa-apa, nanti pada code inheritance menolak untuk kode yang mana belum dimasukkan. Nah, kemudian kita buat PHP. Di sini controller ini bertugas untuk melakukan verifikasi dan proses login di halamannya. Jadi di sini termasuk misalnya salah password atau salah email, nanti file ini yang bertanggung jawab apakah akan meneruskan request atau tidak. Misalnya kalau loginnya berhasil, nanti di redirect ke dashboardnya. Setelah membuat controller untuk authentication, kita buat filter untuk identifikasi. Jadi di sini gunanya filter untuk menjaga user yang tidak mampu, user atau pengunjung tamu untuk melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses, misalnya di sini dashboard itu harus login kan. Jadi kita gunakan filter untuk mencegah tanpa login. Kemudian kita setting rootnya, karena halaman utama adalah halaman login, bisa dengan dash atau login. Kemudian dashboard itu mengarah ke halaman dashboard indeksnya dengan filter authentication atau filter out. Lalu kita buat view-nya atau halaman login. Di sini kita buat yang CSS dan HTML biasa, sehingga halaman login sedikit lebih menarik daripada kosong. Sini halaman ini akan membuat form email dan password dan tombol masuk. Kita juga membuat controller dashboard, di mana controller ini bertanggung jawab ketika user sudah loginnya berhasil, nanti dilempar ke halaman dashboard dengan menyimpan session validasinya user email. Jadi jika kita membuat halaman dashboard ini sama seperti tadi, kita gunakan CSS dan halaman style agar lebih menarik. Setelah itu kita coba akses halaman loginnya.
Jika kodenya tidak ada bermasalah, kita akan langsung ditampilkan halaman login dan kita coba masukkan user yang sudah kita buat tadi di seedernya itu, di file feeder dengan AP example secret 123 sebagai password. Jika sudah berhasil, nanti itu akan diarahkan ke halaman berikutnya yang sudah kita buat. Kita coba logout untuk memastikan semua kontrolnya dapat berjalan dengan baik. Demikian tutorial halaman login dari saya. Terima kasih.